Bapa yang baik, terima kasih buat segala penyertaan-Mu yang indah atas kami di sepanjang minggu yang sudah kami lalui. Di minggu yang baru, di hari pertama ini kami datang kepadamu. Sebab kami menyadari tanpa-Mu kami bukan apa-apa. Berkati kami dengan kebenaran-Mu, sehingga kebenaran-Mu itu bisa menuntun kami di sepanjang minggu yang akan kami jalani ini. Sehingga menjadikan hidup kami bisa menyenangkan hati-Mu dan jadi berkat bagi sesama. Jangan satupun kami yang Kau lalui ya Bapa. Kami siap diberkati. Yang siap diberkati katakan dengan iman. Amin. Silakan duduk kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Ada shalom semuanya. Senang kembali bersama di hari Minggu ini kita bisa bersama. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Saya sepanjang Maret ini bicara soal dosa. Dosa yang saya bagikan kepada saudara. Kalau saudara mengikuti dengan sungguh, agak sedikit berbeda dengan apa yang saya atau Bapak Ibu mungkin dapatkan dari luar. Terutama apa yang saya mau bagikan di hari Minggu ini Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu anggap saya ini orang bodoh aja. Jangan ditelan mentah-mentah apa yang saya katakan. Saya berharap Bapak Ibu coba cerna dulu, pahami, dengarkan ayat-ayat yang saya bagikan, coba di cross check lagi. Benar nggak apa yang saya tafsirkan itu? Saudara jangan pernah menjadi orang Kristen yang minder, yang berkata, ya saya ini apalah gitu. Saya nggak punya background teologi, saya nggak punya ilmu tafsir dan ilmu bahasa asli Alkitab. Bapak Ibu jangan seperti itu. Bapak Ibu kalau berpikiran begitu, Bapak Ibu mengecilkan roh Allah dalam diri. Roh Kudus itu. Coba Bapak Ibu lembutkan hatimu. Sebaliknya orang-orang Bapak Ibu saudara yang punya background teologi, jangan sombong gitu. Coba kembali rendahkan hatimu, undang Roh Kudus. Sebab menurut saya ada banyak hal yang selama ini ditafsirkan oleh gereja. Itu kurang pas. Termasuk dengan apa yang saya bagikan di dalam Maret ini tentang dosa. Ingat ya Bapak Ibu ya, meskipun setiap bulan kita akan ngomongin topik-topik yang berbeda. Tapi ini saya balut dalam tema besar, kembali pulang. Saya beberapa waktu yang lalu senggol istri saya. Yang Bapak Ibu tahu artis rohani Maria Sandi kan? Dia ngeluarin album, judulnya apa yang baru? Kembali Pulang. Padahal itu baru, launchingnya belum sebulan ini. Padahal Kembali Pulang sudah saya siapkan materinya November tahun yang lalu. Desember sudah saya ngomongin. Januari saya mulai. Saya bilang sama istri saya, lagunya enak lagi. Ya. Pas dengan apa yang saya mau sampaikan kepada saudara. Sebab orang Kristen kalau ngomongin kembali pulang, maksudnya kembali pulang kepada Bapa, itu berpikirnya, ya pastilah Pak kita semua kembali pulang. Kalau kita sudah mati. Ini kesalahan. Memang kalau kita mati, Alkitab kita mengatakan, Pengkhotbah 12 ayat 7, roh kita kembali kepada Bapa. Iya saya tahu, gak usah diajarin. Tapi kembali pulang itu mestinya, kembali pulang kepada Bapa itu mestinya terjadi ketika Bapak, Ibu, dan saya masih hidup. Ya. Nah, inilah yang saya mau tekankan kepada saudara. Nah, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Ya. Dampak dari dosa, coba munculkan slide-nya. Dosa mengakibatkan pemisahan dari Allah. Hari ini kita ngebahas tentang terbebas dari dosa. Perhatikan baik-baik. Saudara pasti ada di asumsi saudara, pasti ngomongin bahwa dosa itu semuanya sudah Yesus selesaikan di atas kayu salib. Udah gue tebak deh arahnya kemana. Nanti dulu. Ya, pelan-pelan kita perhatikan ini. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Dosa mengakibatkan pemisahan kita dari Allah. Kan kutuk dosa adalah maut. Maut itu bukan mati. Seperti yang diajarkan banyak orang.
Mati itu pasti. Ibrani katakan semua manusia ditetapkan mati sekali. Jadi mati itu pasti. Mati itu bukan karena dampak dosa. Dampak dosa itu maut. Maut itu apa? Keterpisahan dengan Allah. Berkali-kali saya bilang itu yang Yesus tanggung di atas kayu salib. Dengan wujud dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, kenapa kau tinggalkan aku? Itu keterpisahan dengan Allah. Itu yang Yesus pikul di atas kayu salib. Itu yang ditakutinya beberapa jam sebelumnya di Getsemani. Sehingga peluhnya seperti butiran-butiran darah. Nah, dalam konteks dosa asal Bapak Ibu yang sudah kita pelajari beberapa waktu yang lalu. Ingat ini khotbah seri. Ikuti seri pertamanya, kedua, ketiga. Semua keturunan Adam dan Hawa, umat manusia kita ini, itu sudah mewarisi kecenderungan untuk terpisah dengan Allah. Itu yang disebut dengan bahasa teologia dosa warisan. Dosa warisan itu berkali-kali saya bilang bukan berarti ketika kita punya anak kita baru oe-oe, masih merah, dia sudah berdosa. Bukan seperti itu. Dosa warisan itu ketika anak kita nanti sudah cukup dewasa, sudah tahu mana yang baik dan mana yang jahat, kecenderungan dia itu berbuat jahat lebih besar daripada berbuat baik. Itu yang disebut dengan semua keturunan Adam dan Hawa, umat manusia ini mewarisi kecenderungan untuk terpisah dari Allah. Dan hal inilah yang menyebabkan hilangnya kedamaian. Banyak manusia kaya raya tapi gak damai. Kehilangan keintiman dengan Allah. Banyak manusia datang ke gereja tapi merasa kosong. Gak ada itu keintiman dengan Allah. Garing gitu loh. Hidupnya kering gitu loh saudara. Nah ini semua terjadi karena tadi. Dampak dari dosa. Dosa itu membawa hukuman kekal. Perpisahan abadi dengan Allah. Dalam konteks neraka, Gehenna, lautan api yang kekal itu. Nah fakta ini menegaskan bahwa dosa memiliki konsekuensi yang sangat besar. Yang sangat serius. Yang kalau kita tidak bereskan, itu akan terus mengikat kita. Bukan saja ketika kita di bumi, tapi bahkan ketika kita dalam keabadian nanti. Keterpisahan dengan Allah itu kalau kita nggak bereskan sekarang, akan terus berlanjut sampai nanti. Nah keterpisahan dengan Allah itu yang saya sebutkan barusan ini. Sebenarnya kabar baiknya sudah Yesus selesaikan dengan penebusannya di atas kayu salib itu. Jika Bapak Ibu percaya kepada penebusan Yesus. Ketika Bapak Ibu percaya pada salib Yesus. Keterpisahan dengan Allah itu mestinya secara logika iman tentunya tidak lagi berlaku atas kita. Sudah selesai. Bahasanya Yesus dalam Alkitab itu tetelestai. It is finished. Selesai. Percaya kepada Yesus yang membuat kita terpisah dari Allah itu selesai. Artinya apa? Artinya menerima kasih karunia yang diberikannya kepada kita. Orang yang benar-benar percaya Yesus, terima kasih karunia Yesus, itu mengakui dan menerima kasih karunia yang diberikan Allah melalui Yesus Kristus adalah kunci. Key. Untuk mengatasi rasa bersalah dan penyesalan akibat dosa itu. Pengalaman langsung akan kasih Yesus dapat membawa transformasi dalam hidup kita yang mendalam. Makanya penting Bapak Ibu mengalami perjumpaan dengan kasih karunia itu. Saya Kristen sejak oe-oe. Secara teori legalistik Bible, saya sudah terima kasih karunia. Tapi faktanya, saya belum mengalami perjumpaan dengan Yesus sehingga belasan tahun hidup saya, bahkan puluhan tahun hidup saya. Saya tidak bisa memaknai kasih karunia itu dengan benar. Penerimaan kasih karunia membantu individu untuk melepaskan beban dosa dan hidup dalam kebebasan yang diberikan oleh Yesus. Kemudian juga orang yang sudah tidak lagi mengalami keterpisahan dengan Allah, itu harus percaya kepada Yesus. Nah, percaya kepada Yesus yang kedua yang ada di slide ini adalah menerapkan ajaran Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi bukan saja percaya itu sekedar ngomong,
Tapi harus ada tindakan. Yang pertama, menerima kasih karunia itu, yakin kasih karunia Yesus itu benar-benar sempurna atas kita, dan juga menerapkan ajaran-ajaran yang Yesus sampaikan di Alkitab kita. Itu makanya saya kekeh, meskipun kalau saya bikin program itu viewernya sedikit sekali, saya berbagi tentang perkataan dan pengajaran Yesus. Sekarang ini tayangnya setiap hari Sabtu siang. Dalam program Sabat Shalom. Saya mengajarkan semua perkataan Yesus. Semua pengajaran Yesus. Saya berkomitmen sampai selesai. Saya sudah bilang tuh, kalau semua perkataan Yesus di Alkitab ini saya bagikan, mungkin program ini baru selesai 4, 5 tahun, 6 tahun ke depan. Gak apa-apa. Karena memang programnya cuma seminggu sekali. Saya rasa dalam logika saya masih hidup lah. Masih sehat lah 5 tahun, 6 tahun ke depan. Makanya karena saya pengen sehat, saya olahraga sekarang ini. Hal yang saya pikir tadinya, santai lah, gak usah lah. Paling gak saya jalan kaki. Jalan kaki 1,5 jam non-stop kurang lebih. Saya rasa kalau saya mencari informasi di internet, berjalan kaki 1,5 jam kurang lebih, 8.000, 7.000 langkah, itu katanya sudah bagus. Ada sumber-sumber jurnalnya, kesehatannya dengan baik. Ada beberapa yang sudah membuktikan itu. Karena saya pengen, sebelum saya mati, legacy saya, warisan saya, itu adalah saya sudah pernah mengatakan, mengajarkan setiap perkataan dan pengajaran Yesus. Dan saya yakin, kalau menurut saya yakin, belum ada seorang pun di dunia yang namanya hamba Tuhan sudah pernah mengkhotbahkan semua kata-kata Yesus sepanjang hidupnya. Sebab saya cari bukunya gak ada. Saya cari di YouTube, gak ada. Every word, setiap kata dan setiap kalimat yang Yesus ajarkan, belum ada yang mengupasnya. Itu kenapa banyak orang yang Kristen katanya pengikut Yesus, tapi gak ngerti pengertiannya. Pengertian pengikut Yesus itu. Kalaupun dia bilang saya tahu apa yang Yesus katakan, itu sebenarnya hanya teologi sistematika atau topik-topik tertentu saja. Tidak semua perkataan dan pengajaran Yesus. Orang yang percaya kepada Yesus itu menerapkan ajaran Yesus dalam kehidupan sehari-harinya. Menghidupi ajaran Yesus dalam kehidupan sehari-hari seperti mengasihi sesama. Memberi, melayani. Membantu individu untuk mengatasi dosa. Untuk hidup dalam kebenaran. Ini yang harus kita praktekkan Bapak Ibu. Biji mata Tuhan. Galatia 2 ayat 16 mengatakan demikian. Kita tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Tetapi hanya melalui iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kamu pun telah percaya kepada Kristus Yesus. Supaya kami dibenarkan karena iman dalam Kristus dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Perhatikan kalimat terakhir ini. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Ini faktanya Bapak Ibu. Alkitab kalau mengatakan ya, maka kita harus bilang ya. Alkitab mengatakan tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat itu ekspresinya perbuatan baik. Maka kalimat di ayat ini bisa ditafsirkan tidak ada seorang pun yang bisa dibenarkan karena melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik itu tidak akan membenarkan kita. Yang membenarkan kita itu hanya iman dalam Kristus Yesus. Yang saya bilang tadi, percaya bahwa kita sudah ditebus di atas kayu salib. Percayanya saya bilang tadi apa? Percayanya itu menerima kasih karunia yang diberikan Yesus kepada kita. Percayanya itu melakukan semua ajaran-ajaran Yesus. Nah, orang yang seperti ini itu dibenarkan di mata Allah. 2 Korintus 5 ayat 21 mengatakan lebih tajam lagi. Dia merujuk pada Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Yang membuat Yesus berdosa siapa kalau kita baca ayat ini? Halo? Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Nya tinggi, besar loh N-nya.
Yesus dibuat berdosa oleh Allah karena kita. Makanya ketika dia bilang di atas di Getsemani kan, Bapak kalau boleh cawani lo daripadaku. Enggak. Lu gue buat berdosa. Sebab lu gue utus ke dunia ini, Yesus anakku yang kukasih, untuk menebus dosa manusia. Ku buat kau berdosa. Supaya dalam kamu nanti, semua orang dibenarkan olehku. Makanya ketika Yesus ketakutan menghadapi salib, karena dia diingatkan untuk itu. Maka dia bilang, jadilah kehendakmu Bapa, bukan kehendakku. Dia dijadikan berdosa oleh Allah karena memang Allah merencanakan Yesus turun ke dunia untuk menebus dosa kita. Harus nanggung kutuk dosa itu. Padahal dia tidak mengenal dosa sama sekali. Inilah Yesus kita, itulah Bapa kita. Karena iman kepada Yesus Kristus, maka kita sudah dibenarkan di mata Allah. Jadi kita dibenarkan tuh karena iman. Bukan karena perbuatan. Tetapi pada faktanya Bapak Ibu biji mata Tuhan. Ketika Allah sudah membenarkan kita. Ketika kita percaya kepada Yesus kan kita dibenarkan kan? Faktanya meskipun kita yang sudah percaya pada Yesus, pada salib Yesus, pada penebusan Yesus di atas kayu salib, sudah dibenarkan oleh Allah. Tapi ternyata faktanya tidak secara otomatis hubungan kita dengan Allah menjadi langsung pulih total. Coba deh Bapak Ibu. Semua di sini yang belum percaya kepada Yesus menebus dosa kita, yang belum percaya angkat tangan. Tidak ada. Berarti semuanya sudah percaya pada penebusan Yesus. Tapi kalau saya tanya, di sini semuanya yang sama sekali atau benar-benar sudah merasa intim dengan Allah. Benar-benar merasa hubunganmu dengan Allah itu udah nyatu banget. Lu udah tinggal dalam dia sudah tinggal dalam yang percaya, yang mengimani ini angkat tangan. Artinya, meskipun kita sudah percaya kepada Yesus dan teorinya kita sudah dibenarkan oleh Allah, hubungan kita dengan Allah itu belum pulih total. Banyak orang tidak jujur dengan hal ini. Kalau hubungan kita sudah pulih total Bapak Ibu, kok nggak lagi gimana gitu sama Allah dan kok juga tidak mungkin menyakiti hati Allah. Udah mesra kok, udah intim kok. Di otak kita tuh kalau ngelakuin apapun tuh kita pertimbangkan menyenangkan hati Allah apa tidak nih. Kita baru gejreng satu nada aja langsung merasakan hadirat Allah yang luar biasa. Kita baru tutup mata, lipat tangan mau ngomong aja sama Bapa lewat doa kita, langsung merasakan hadirat Allah yang luar biasa. Sudahkah kita begitu? Ini kan bicara mengenai hubungan, relasi. Hal inilah yang membuat orang percaya dalam hal ini. Tidak bisa kembali pulang. Itu kenapa banyak orang Kristen yang beriman dengan sungguh sampai matinya bahwa Yesus sudah menebus dia di atas kayu salib. Dia percaya benar-benar, tapi sepanjang hidupnya dia tidak bisa intim dengan Allah. Dia tidak kembali pulang. Dia belum kembali pulang. Secara jujur dia dengan orang lain sama saja. Hidupnya sama saja, tujuan hidupnya sama saja, orientasi hidupnya sama saja, keinginan-keinginannya sama saja dengan orang yang bahkan belum percaya sama Yesus. Kembali pulang, itu mestinya terjadi saat kita hidup di bumi ini, kekasih Tuhan. Ini juga yang menyebabkan saya bilang tadi, istilah kembali pulang itu dipahami oleh orang Kristen terjadi kalau kita sudah mati. Berapa banyak saudara yang sudah diingatkan oleh hamba-hamba Tuhan sebelumnya bahwa kita tuh harus kembali pulang.
Yang ada Bapak Ibu kalau ngomongin terminologi kembali pulang kepada Bapa, itu pasti kau dengar hanya di rumah-rumah duka. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, yang sekarang ini terbujur kaku, di peti 2x1 ini, sudah kita gak usah ributin lagi. Dia sudah kembali pulang kepada Bapa. Pasti ngomongnya begitu. Sehingga banyak orang Kristen berpikir kembali pulang kepada Bapa itu nanti. Pasti, tapi nanti. Padahal mestinya menurut saya kembali pulang itu terjadi ketika kita percaya kepada Yesus. Ketika kita masih hidup. Ketika kita masih berkarya. Entah sisa umur kita berapa tahun. Tapi sisa hidup kita itu kita karyakan sungguh-sungguh untuk kemuliaan nama Bapa. Faktanya banyak orang Kristen masih melakukan dosa. Yang korup itu dosa. Nggak tahu ya Bapak Ibu ya. Yang korupsi Pertamina itu Kristen atau bukan. Tapi dari namanya sih saya curiga Kristen ya. Saya curiga Kristen. Ya, saya curiganya. Ya. Ngeri gak sih Bapak Ibu hari-hari ini tuh? Itu anggota DPR, mungkin juga beberapa petinggi TNI yang kejebak ketahuan rapat di Hotel Fairmont. Apakah itu gak ada yang Kristen? Coba deh Bapak Ibu, saya kadang-kadang bingung ya. Makanya Bapak Ibu tuh jadi rakyat Indonesia tuh jangan dibegoin aja sama pemerintah. Pemerintah bilang kita harus efisiensi. Tapi mereka meeting diam-diam di hotel yang paling mahal di Jakarta. Termasuk yang paling mahal di Jakarta. Padahal namanya rapat itu kalau mau efisiensi di gedung DPR aja bisa loh. Banyak ruangan bagus di sana. Ini malah di hotel supaya tidak banyak wartawan yang tahu. Supaya rapatnya tertutup. Coba deh Bapak Ibu. Presiden bilang efisiensi. Lah malah duitnya dibuang untuk bayar hotel. Sedangkan yang tunjangan guru, pegawai negeri yang masih belum diangkat jadi pegawai negeri, apa tuh nama istilahnya tuh? Pegawai honorer, itu kan ditunda semuanya. Pengangkatan ASN baru juga ditunda semuanya. Gara-gara alasannya efisiensi dulu. Tapi orang-orang yang punya pangkat tinggi itu justru buang-buang uang. Logikanya di mana efisiensi dengan hal seperti itu? Kecuali memang gedung DPR lagi dibom sama Ukraina gitu. Sehingga nggak ada ruangan buat rapat gitu. Ini malah ke hotel. Coba deh logikanya. Kalau di hotel kira-kira mereka tidak nginep gak? Nginep. Kayak nggak tahu aja. Dan anggota DPR dan petinggi-petinggi TNI itu apa nggak punya rumah di Jakarta? Pasti nginep, dikasih kamar hotel di situ. Terus ruangan meetingnya juga di hotel, di ballroomnya. Itu nilainya tuh gak kecil Bapak Ibu. Makanya kira-kira tuh yang meeting di situ mau gak makan cuma KFC yang paket 30.000, 40.000? Gak mungkin lah. Makan hotel berbintang 5 termasuk yang tertinggi termahal di Jakarta. Pasti paketnya paket yang mewah. Rakyat disuruh efisiensi di bawah. Makanya kalau saya mau bilang sih saya udah sebenarnya muak gitu loh. Udah enek gitu. Melihat kemunafikan ditunjukkan oleh para petinggi kita. Dan saya sedihnya orang-orang yang ngaku hamba Tuhan kayak saya gak ada yang bersuara. Atau sedikit sekali yang bersuara soal hal itu. Padahal bagi saya seorang hamba Tuhan itu harus menyuarakan suara kenabian. Seorang hamba Tuhan masa gak bisa ngelihat ini kemunafikan sih? Saya bukan benci sama pemerintah. Kalau pemerintah bagus kan saya apresiasi. Tapi kalau yang dilakukan itu gak baik buat kita, masa kita diam saja? Ayo sama-sama Bapak Ibu. Kita jadi orang Kristen yang memahami kebenaran. Jadi ada hal yang harus dibereskan. Secara teori, secara alkitabiah, mestinya orang yang percaya kepada Yesus sudah dibenarkan di mata Allah.
Kalau sudah dibenarkan berarti kan Allah melihat kita bukan si manusia berdosa lagi. Tapi melihat kita Kristus yang dalam kita. Kita ini kata banyak pendeta dibalut oleh darah Yesus. Darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib itu melingkupi kita kan. Sehingga ketika Bapa melihat kita, yang dia lihat tuh adalah darah Yesus yang sudah melingkupi kita. Maka kita dibenarkan. Bukan karena kita hebat, tapi karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Dan kita percaya pada penebusan Yesus. Mestinya kalau kita sudah dibenarkan, Allah sudah melihat kita benar, maka hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Bapa itu intim, mesra. Kita menjadi orang yang better, menjadi lebih baik. Tapi kan faktanya tidak. Karena faktanya tidak, maka Bapak Ibu harus jujur. Ada yang harus kita bereskan. Dosa itu mencemari hati dan pikiran manusia, Bapak Ibu. Menghasilkan pikiran-pikiran jahat, keinginan-keinginan yang tidak terkendali, dan motivasi yang egois. Dosa tidak hanya tindakan eksternal, tapi juga masalah internal yang mempengaruhi pikiran dan emosi kita. Coba perhatikan. Ada orang yang sehari-hari dari kecil itu curi. Sehari-hari sudah dari kecil tuh berbuat jahat tuh gampang, ngebully orang. Tiba-tiba dia bertobat. Entah karena alasannya apa, pokoknya dia bertobat, percaya kepada Yesus, dibaptis. Kira-kira nih, setelah dia percaya kepada Yesus, apakah orang yang sepanjang hidupnya itu suka curi, korupsi, berbuat jahat, ngebully orang, fitnah orang, itu tiba-tiba menjadi orang baik begitu? Enggak dong. Bagaimana mungkin secara psikologis karakter yang sudah menua, karakter yang sudah selama ini membentuk si manusianya, itu ketika percaya Yesus, itu dibenarkan oleh Allah, tiba-tiba langsung menjadi pribadi yang baru. Saya nggak pernah lihat begitu. Dulu di gereja lama, itu ada orang yang bersaksi, dia ke dukun kemana-mana. Seluruh dukun di Nusantara, dia sudah cari. Dia minta ilmu. Badannya sekecil ini Bapak Ibu, kecil, pendeknya, tingginya kurang lebih 150 laki-laki. Berat badannya paling sekitar 40-50, kecil, kurus. Tapi orang ini memang punya ilmu banyak. Itu faktanya, tidak bisa saya pungkiri. Ketika dibaptis oleh gembala kami dulu, itu orang teriak-teriak. Terus orang itu naik. Karena kami, kalau baptis itu siang hari panas-panas, ada tenda, dipasang tenda di atas. Dia naik ke tenda, di atas tenda, dia berdiri di situ. Terus karena kita nggak ada yang bisa naik tiangnya ya tenda itu, ya udah didiemin aja, kata beberapa pendeta saya, diemin aja, nanti juga dia turun sendiri. Setelah menjelang sore, dia turun sendiri. Ketika masuk air panas, pokoknya dilayani, singkat cerita dilayani. Pas konseling pelepasan juga dia manifestasi luar biasa. Ketika dibaptis, dikasih nama baptis. Haleluya. Jadi manusia baru. Hari Minggunya ketemu di gereja, nyanyi-nyanyi. Diundang kesaksian, dulu ada ibadah KKR, konseling pelepasan setiap hari Rabu di sebuah cabang. Bersaksi, muncul di buletin. Orang punya ilmu banyak-banyak. Memang gak bisa dipungkiri, saya saksi hidupnya. Tapi bagi saya saat itu, kenapa orang ini langsung dikasih kesaksian ya? Baru kemarin dibaptis gitu. Masa orang yang brengsek tiba-tiba jadi baiknya minta ampun? Gak mungkin lah. Bener. Gak berapa lama kemudian datang lagi ke tempat kami. Lah, kenapa lagi Pak? Saya pikir dia bawa teman-temannya yang kerasukan setan, dikuasai jahat gitu ya. Wah, saya udah menginjili mereka, saya bawa untuk dilayani. Enggak, dianya kembali jatuh dalam dosa. Artinya, pembenaran yang di mata Allah itu tidak serta-merta membuat dirinya bisa punya hubungan yang intim dengan Allah. Pikiran yang selama ini jahat, motivasi yang selama ini jahat, itu harus diputuskan, dipatahkan, dihancurkan. Bukan oleh Allah, tapi oleh dirinya sendiri. Faktanya dia tidak bisa. Kan ada dukun santet yang ngetop banget dulu tuh yang sekarang udah meninggal. Ya. Pakai ki, perlu saya sebut namanya lah, udah meninggal soalnya. Kesaksian di mana-mana, di gereja mana-mana. Tapi akhir hidupnya kita tahu dia nyantet lagi. Kenapa? Ya berarti belum dibenarkan dong. Bukan berarti Allah tidak membenarkan dia, tapi dirinya sendiri yang tidak mau dibenarkan di mata Allah. Ada hal yang tidak dia bereskan. Dosa juga menyebabkan konflik perselisihan kan? Perpecahan kan? Bapak ibu ribut sama suami istri ribut nih. Mertua menantu ribut nih.
Terus mereka berdua tiba-tiba bertobat, apapun alasannya, pokoknya bertobatlah. Terus mereka minta maaf, terus mereka dibaptis gitu ya. Intinya menantu dan mertua dan menantu ini udah bertobat lah. Tapi apakah hubungan mereka bisa langsung mesra gitu? Yang ada menantunya masih ingat. Iya Pak, saya udah mengampuni mertua saya, tapi kalau ngobrol-ngobrol tuh masih keinget saya dilempar garpu kemarin. Mertuanya, iya itu menantu dulu udah bertobat sih, kita udah damai sih. Tapi itu ingatan yang kemarin-kemarin itu loh Pak. Ya. Dia maki-maki saya di belakang saya. Dia jelek-jelekin saya, dia gak tahu apa saya punya CCTV. CCTV sekarang kan suara juga masuk kan. Saya dengerin sakit hati Pak, sakit hatinya belum bisa Pak. Saya sudah mengampuni tapi gak bisa berdamai. Berarti harus ada yang dibereskan, bukan oleh Allah, oleh mereka sendiri. Dosa juga membutuhkan seorang terhadap kebenaran rohani. Sehingga sulit untuk melihat kebutuhan. Dosa itu membutakan Bapak Ibu. Dosa menghalangi seseorang untuk melihat kebenaran Injil. Jadi orang yang sudah kebiasaan berdosa, ketika dia bertobat, itu pasti akan dihantui. Masih terus dihantui, jangan bilang tidak. Kalau kau misalnya narkobaan, bertobat nih. Ada waktunya nanti, entah kapan ada waktunya nanti. Itu ada pikiran, jangan bilang itu setan. Setan mengganggu saya. Enggak, itu pikiran kita. Alam bawah sadar kita yang belum beres. Selama ini nggak muncul karena kita baca Alkitab terus. Tapi mana ada sih orang baca Alkitab terus, bener nggak Ben? Lu paling baca Alkitab cuma waktu bertobat doang gitu kan ya. Tapi ada waktunya kan, kita akhirnya udahlah nggak usah lah. Lagi kita nggak dekat, pikiran tiba-tiba muncul. Nih dulu kalau kita lagi suntuk gini ngapain ya? Oh itu aja tuh, beli sama pinggir jalan tuh. Beli cemeng, beli apa, akhirnya beli narkoban lagi. Zaman saya dulu ada artis terkenal yang kemarin baru ditangkap lagi untuk kelima kalinya. Bayangin hanya untuk narkoba kelima kali. Udah tua lagi, jauh lebih tua dari saya. Itu artis yang top banget zaman itu. Mungkin udah punya cucu kali. Tapi jatuh lagi dengan narkoba, jatuh lagi dengan narkoba. Jangan bilang itu karena setan. Dengerin saya ya Bapak Ibu, kalaupun setan itu kau pahami adalah roh jahat. Ya, ngapain roh jahat itu ganggu kita? Ya, kalau dia tahu bahwa kita itu nggak usah diganggu, pasti ke neraka. Gitu kan begitu logikanya. Setan itu kalaupun benar-benar yang kita pahami itu kerjaannya nyari-nyari orang supaya disesatkan, dia pasti menyesatkan orang yang kudus. Diganggu sedemikian rupa. Kalau orang yang lemah nggak usah diganggu, tinggal tunggu waktu jatuh juga gitu. Jadi dampak dosa yang saya bilang ini Bapak Ibu, yang harus dibereskan, dampak dosa inilah yang tidak Yesus selesaikan di atas kayu salib. Nah ini yang saya mau bedakan, yang saya mau ajarkan yang beda dengan ajaran banyak orang. Kalau banyak orang mengatakan bahwa Yesus menyelesaikan semua dampak dosa. Dosa yang bersifat pribadi, dosa saya sama sesama, dosa saya dulu merusak diri saya, itu katanya sudah Yesus selesaikan di atas kayu salib. Kalau benar begitu, kalau orang narkobaan, Yesus sudah selesaikan dosanya, selesai beres, maka orang sudah narkobaan dulu ketika bertobat, gak akan ada penyakit apapun. Semuanya dikuduskan Tuhan. Faktanya banyak orang yang sudah narkoba dulu, terus bertobat, penyakit-penyakit tertentu masih mengikat dia. Benar gak Bapak Ibu? Yang Yesus selesaikan tuh kalau kita baca Alkitab tuh apa? Maut. Keterpisahan dengan Allah itu sudah Yesus selesaikan di atas kayu salib. Tapi masalah kita dengan diri kita, dulunya merusak tubuh kita yang adalah bait Allah. Masalah kita dengan orang lain, dosa kita kepada sesama. Itu kata Matius 6. Selesaikan. Yesus berkata, kalau kau punya masalah dengan saudaramu ketika kau sedang mempersembahkan kurban, pulang dulu, tinggalkan persembahanmu, bereskan hubunganmu dengan saudaramu, kalau sudah beres, kembali lagi baru persembahkan kurban. Dan itu kan bagian yang harus dikerjakan oleh kita. Makanya Matius 6 ayat 14, 15, Bapa akan mengampuni jika kita mengampuni orang lain. Dan ketika kita tidak mengampuni orang lain, maka Bapa di surga juga tidak akan mengampuni kita. Ini bukan bicara mengenai keselamatan. Keselamatan itu udah pasti. Barang siapa percaya kepada Yesus tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa yang Yesus katakan, kalau kamu tidak mengampuni orang, Bapa di surga tidak mengampunimu. Artinya hidup kita di bumi itu gak akan punya relasi bagus dengan Allah. Gak mungkin bisa intim dengan Allah. Kalau kau ingat bahasa saya, gak akan kita bisa manunggaling kawula Gusti. Bahasa kerennya itu, kita gak bisa menjadi man of God. Manusia Allah. Gak akan bisa. Dan menjadi manusia Allah itu,
Bukan saja bergantung penuh pada apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib, tapi kita juga harus mengusahakan bagiannya kita. Ada bagiannya Allah yang sudah mengutus anaknya. Ada bagian Yesus yang taat sama Bapa mati di atas kayu salib buat kita. Dan ada bagian kita untuk memulihkan diri kita. Kalau kita dulu narkobaan karena lingkungan kita, ketika kita sudah bertobat, jangan tinggal di situ lagi. Jangan cobai dirimu lagi. Tinggalkan. Pak, rumah saya cuma di situ. Ya sudah, kalau kita tinggalkan, kalau kita berbuat baik, masa Allah tidak menyertai? Ada bagian yang harus kita lakukan, Bapak Ibu biji mata Tuhan. Dan saya bilang dampak inilah yang tidak Yesus selesaikan di atas kayu salib. Yang harus menyelesaikan adalah kita sendiri. Meskipun iman kepada Yesus Kristus adalah inti dari keselamatan dalam ajaran Alkitab. Saya ulangi lagi ya. Tolong jangan salah pahami saya nih. Meskipun iman kepada Yesus Kristus adalah inti dari keselamatan dalam ajaran Alkitab. Ada beberapa cara yang sangat penting untuk memperdalam hubungan dengan Bapa. Nggak otomatis orang yang percaya kepada Yesus, hubungannya dengan Bapa tuh jadi intim. Fakta menyatakan demikian. Orang percaya harus memiliki pengalaman langsung dengan Allah. Dalam bentuk disiplin spiritual. Dalam bentuk transformasi batin. Efesus 2 ayat 8-9 mengatakan, sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, tapi tidak ada seorang pun, tidak ada orang yang memegahkan diri. Supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Memang Bapak Ibu keselamatan itu by grace. Tapi untuk menjadi orang yang intim dengan Allah, harus ada bagian kita. Iman dan anugerah jelas adalah dasar keselamatan. Iman kepada Yesus, anugerah Allah itu dasar keselamatan kita. Namun kerinduan untuk hidup dalam kekudusan Allah merupakan hal penting. Berapa banyak saudara yang sudah percaya kepada Yesus, sudah beriman kepada Dia dan terima anugerah, itu benar-benar mengusahakan kerinduanmu dalam perbuatan untuk mendekat kepada Allah. Banyak orang Kristen tidak lakukan itu. Dan ini yang saya bilang spiritual journey. Perjalanan spiritual kita. Ku mau sepertimu Yesus. Disempurnakan selalu. Itu adalah spiritual journey kita. By proses. Ada yang cepat kalau memang mau cepat. Ada yang sedang kalau setengah-setengah ngerjainnya. Bahkan mungkin ada yang sepanjang hidupnya gak sampai-sampai. Karena tidak pernah mengusahakannya. Jadi menyatu dengan Allah, union with God, manunggaling kawula Gusti, menjadi manusia Allah. Itu gak bisa kalau kau tidak usahakan. Hidup dalam kekudusan itu yang mengusahakan harus Bapak Ibu saya. Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah. Loh Pak, saya kan sudah dikuduskan. Itu yang saya bilang. Yang dikuduskan Yesus dari atas kayu salib itu hubungan kita dengan Allah. Keterpisahan gara-gara dosa itu sudah beres. Sebenarnya gak ada penghalang lagi kita dengan Allah. Tapi untuk bisa menyelihat Allah, kita harus kudus kan. Kudus apa? Perbuatan kita, pikiran kita, hati kita. Dan itu yang paling bisa mengerjakannya adalah kita sendiri. Saya gak mau korupsi lagi. Saya gak mau jinah cabul lagi. Saya gak mau bohong lagi. Saya pokoknya mau semuanya menyenangkan hati Allah. Itu keputusanmu. Pilihanmu. Free will saudara. Nah, beberapa contoh praktis perjalanan rohani menuju penyatuan dengan Allah. Manunggaling Gusti. Yang pertama adalah doa dan meditasi. Kalau bagi saya, ini kudu. Doa itu adalah cara berkomunikasi kita dengan Allah. Kita mengakui dosa kita. Pak, saya kan sudah diampuni dosanya. Yesus kan mengampuni dosa saya dulu, sekarang dan selamanya. Iya. Tapi kan ada dosa-dosa yang sehari-hari yang tidak sengaja kita lakukan. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa Allah setia dan adil, maka itu harus kita lakukan. Karena bisa saja kita gak sengaja berbuat dosa. Minta pengampunan Dia dalam doa itu. Meditasi di sisi lain membantu dalam merenungkan firman Allah. Mencari keheningan batin. Meditasi itu penting.
Sekarang pertanyaan saya, berapa saudara yang sudah melakukan meditasi itu? Gimana sih meditasi, Pak? Kalau saya meditasi itu ya sederhana sih. Ya. Misalnya saya diam, hening, beberapa saat tergantung pilihan. Terus saya mengucapkan kata-kata yang saya ulang-ulang. Misalnya yang sering saya lakukan. Yesus, anak Allah yang hidup, ampuni aku dan tolong aku. Yesus, anak Allah yang hidup, ampuni aku dan tolong aku. Sambil saya terus fokus ngucapin kata-kata itu, saya akhirnya mulai merasakan pelan-pelan hadirat Yesus, hadirat Allah. Mungkin dibantu dengan pakai earphone, lagu-lagu, melodi-melodi yang hanya instrumental saja. Meditasi. Kalau sudah lewati itu, kita bisa baca Alkitab. Tapi baca Alkitabnya pelan-pelan. Contohnya nih, di depan saya ada Alkitab. Amsal 28 ayat 8. Jangan baca kayak orang dikejar debt collector. Orang yang memperbanyak hartanya dengan riba dan laba, mengumpulkan itu dengan orang yang berbelas-belas kasihan kepada orang lemah. Siapa memalingkan? Jangan begitu. Kalau mau meditasi itu bacanya pelan-pelan. Amsal 28 ayat 8. Orang yang memperbanyak hartanya dengan riba atau laba, mengumpulkan itu untuk orang yang berbelas kasihan kepada orang lemah. Orang yang memperbanyak hartanya dengan riba dan laba, mengumpulkan itu untuk orang yang berbelas kasihan kepada orang lemah. Pasti akan langsung mikir, maksudnya apa nih? Baru lihat ayat di atasnya. Lihat ayat di bawahnya. Oh, ternyata maksudnya ini. Begitulah namanya meditasi. Meditasi itu gak dikejar target. Sehari harus 5 ayat, 5 pasal. Enggak. Satu kalimat ayat Alkitab aja dibaca pelan-pelan, ketemu remanya. Kita kan gak diminta harus hafal ayat Alkitab sebanyak-banyaknya kalau mau masuk ke surga kan. Jadi jangan cuma jago ngafal. Dalam taksonomi Bloom, ilmu kecerdasan manusia, menghafal tuh level 1. Dan Indonesia ini, model pengajarannya masih menghafal. Kemarin baru Menteri Pendidikan itu berkata, kembali menghafal. Come on. Menghafal tuh level dasar. Yohanes 3 ayat 16, anak TK. Karena begitu besar kasih Allah kan, wih keren, keren. Akhirnya anak berpikir kalau sudah hafal ayat, dia keren. Buat apa hafal ayat, tapi gak ngerti maknanya. Kan begitu. Doa dan meditasi harus dilakukan dengan hening Bapak Ibu. Agar dapat memperdalam kesadaran dan kehadiran Allah dalam jiwa kita. Kemudian juga penyucian diri. Bisa munculkan, geser, tiba-tiba layar saya di ini nggak bisa. Coba digeser. Minta tolong. Penyucian diri Bapak Ibu. Yakobus 4 ayat 8, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Perhatikan Bapak Ibu. Penyucian diri itu harus kita lakukan. Caranya penyucian diri apa? Seperti saudara-saudara muslim kita yang lakukan 1 bulan ini. Puasa. Tapi berapa banyak orang Kristen yang jangankan puasa. Pernah puasa aja gak pernah. Ini tolong dong, handphone saya gak bisa kanvanya. Oh, internetnya. Tolong geserin nanti ya. Jadi terputus ini. Oke. Puasa itu mendekatkan diri kepada Allah Bapak Ibu. Dengan cara menundukkan diri dari hawa nafsu dan juga dosa. Orang zaman dulu tuh melakukan asketisme. Jangan dulu. Asketisme itu apa? Asketisme itu meninggalkan keduniawian. Contoh di Alkitab tuh yang jelas-jelas melakukan asketisme itu Yohanes Pembaptis. Orang-orang di zamannya sudah pakai baju yang proper, dia pakai baju dari kulit binatang. Orang-orang di zamannya sudah makan makanan yang enak, dia makannya madu dan belalang. Itu asketisme. Dia menanggalkan duniawi,
hal-hal yang menyenangkan tubuhnya, hidupnya, hanya untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Supaya merasa dirinya itu bukan siapa-siapa. Penyucian diri ini bukan hanya tentang menghindari dosa, tapi juga mengubah hati dan pikiran untuk selaras dengan kehendak Allah. Agar kita bisa senada seirama dengan surga, karena kata sebuah lagu. Kemudian digeser. Kalau kita mau benar-benar mendekatkan diri kepada Allah, bukan cuma percaya kepada Yesus semata, tapi ada hal lain yang harus kita lakukan. Selain tadi Bapak Ibu, selain doa dan meditasi, selain penyucian diri, ada keterlibatan dalam komunitas. Bagi saya kudu, komunitas itu gak harus komunitas di gereja, di mana saja gitu. Kalau Bapak Ibu berkomunitas, besi menajamkan besi itu pasti. Itu kan membantu kita sebagai individu untuk apa? Untuk bisa berdiskusi, menerima perbedaan, menahan diri. Dan hal-hal seperti tadi membuat kita akhirnya semakin bergantung pada Allah. Makanya Bapak Ibu yang selama ini, saya gak usah bergereja lah, gereja brengsek semuanya. Saya nonton aja khotbahnya Pase, kalau Pase nyebelin ya cari khotbah yang lain gitu ya. Gak bisa gitu. Kau harus berkomunitas. Ya. Jangan jadi orang Kristen yang tidak berkomunitas. Kita diciptakan sebagai makhluk sosial, bukan makhluk individu. Kemudian digeser lagi. Orang yang benar-benar mau mengusahakan dirinya dekat dengan Allah itu harus punya pengalaman spiritual. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan pengalaman kalau kita diam aja gitu loh. Pengalaman spiritual yang mendalam itu penting. Karena pengalaman saya, ketika saya punya pengalaman spiritual bersama Allah, saya semakin pede, semakin yakin, semakin tahu apa yang harus saya perbuat lebih baik ke depannya. Nah, pengalaman spiritual ini harus dimiliki. Apa itu? Contoh yang sederhana aja deh. Supaya kita bisa semakin dekat intim dengan Bapa. Ya cobalah punya pengalaman misalnya kalau ada orang sakit. Gak usah yang sakit jauh-jauh deh. Keluarga kita aja yang sakit dulu siapa gitu. Doain, imanin, sungguh-sungguh. Nanti kalau sembuh mujizat terjadi, kita punya pengalaman spiritual itu. Bahwa aku bisa loh. Siapa sih aku ini kok bisa ya? Ada percaya diri. Kalau udah doain keluarga aja bisa, berani dong doain yang lainnya. Kalau doain orang sakit aja bisa, berani dong beriman yang lainnya. Nah, pengalaman itu membentuk kita semakin mengandalkan Allah, semakin dekat dengan Allah. Coba di slide berikutnya. Jadi penyatuan dengan Allah, union with God harus diusahakan. Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Perhatikan, Paulus mengusahakan supaya dia semakin intim dengan Allah. Aku hidup, kata Paulus, bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Kemudian, tujuan seorang Kristen sejati harus mencapai kesatuan dengan Allah. Itu yang harus dikejar oleh kita. Menjadi man of God, manusia Allah. Di mana dosa tidak lagi menguasai hidup kita. Ini bukan berarti manusia menjadi Allah. Man of God itu bukan berarti kita berpikir kita adalah Allah. Siapa kita? Bukan begitu. Tapi hidup dalam keintiman yang mendalam itu loh bersama Allah. Sehingga kita meyakini sungguh bahwa Allah benar-benar sudah tinggal dalam kita. Dan kita sudah benar-benar tinggal dalam Allah. Nah, untuk sampai di titik ini harus ada usaha. Jadi meskipun iman digeser kepada Yesus Kristus adalah pusat dari keselamatan Bapak Ibu. Menanggulangi dosa secara holistik akan melibatkan kombinasi praktek spiritual, keterlibatan dalam komunitas, transformasi hati dan pikiran, serta pengalaman spiritual yang mendalam. Inilah cara kita kembali pulang. Jadi kembali pulang benar-benar sampai pada titik kita menjadi manusia Allah. Tidak serta-merta hanya percaya kepada penebusan Yesus di atas kayu salib. Kalau begitu, semua orang Kristen sudah kembali pulang. Kalau begitu, semua orang Kristen sudah menjadi seperti Allah. Menjadi man of God. Tapi faktanya, banyak orang Kristen kan kita lihat kok gak ada yang ngomongin? Masih banyak yang brengsek. Jika
ditanyakan, apakah cara ini menggantikan iman kepada Yesus? Tentu tidak. Sebab dalam iman Kristen yang sejati, Yesus tetap pusat keselamatan. Ada amin Bapak Ibu? Yesus itu pusat keselamatan. Dan iman kepada Yesus itu esensial. Namun mengalami pengalaman transformasi batin melalui disiplin spiritual adalah bagian mutlak dari perjalanan menuju kekudusan. Ajaran Alkitab tidak melihat keselamatan hanya sebagai transaksi hukum. Oh, dosa diampuni dan selesai. Enggak gitu. Tapi sebagai perjalanan pertumbuhan rohani. Spiritual journey tadi. Menuju apa? Menuju keintiman dengan Allah. Kutuk dosa yakni keterpisahan dengan Allah sudah Yesus selesaikan di atas kayu salib. Ketika ia menanggung semua kutuk dosa itu. Namun agar kita sampai pada titik kembali segambar dan serupa dengan Allah. Menyatu dengan Allah, menjadi manusia Allah. Ada perjalanan spiritual yang harus kita jalani. Dan itu merupakan proses yang tidak pernah berhenti. Sampai kita mati. Jangan kau berpikir saya sudah berhenti. Enggak, spiritual journey saya, perjalanan rohani saya terus saya kerjakan. Sampai saya selesai sebagai manusia. Perjalanan pulang kembali kepada Bapa bukanlah anugerah. Tolong digeser. Namun usaha yang harus dilakukan setiap orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Saya ulangi lagi. Perjalanan pulang kembali kepada Bapa bukanlah anugerah. Saya ulangi lagi supaya saudara ngerti. Perjalanan kembali pulang kepada Bapa menjadi man of God itu bukanlah anugerah. Yang anugerah itu apa? Diampuni. Ketika kita masih berdosa. Kalau kita percaya, dosa-dosa kita diampuni, dibenarkan bukan karena perbuatan. Itulah yang namanya anugerah atau kasih karunia atau grace itu. Tapi perjalanan kembali pulang kepada Bapa menjadi man of God itu bukan anugerah. Namun usaha yang harus dilakukan setiap orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Ini yang dikatakan Alkitab bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Bukan berarti ketika kita tidak mengerjakan iman lewat perbuatan kita tidak selamat. Bukan itu artinya. Keselamatan itu cuma by grace dan by faith. Jika kamu percaya Yesus, maka kau akan selamat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu sudah percaya kepada Yesus? Sudah kan? Dengan mulutmu sudah kan? Dibuktikan dengan kau terima baptisan sudah kan? Maka kau mati kapanpun selamat. Tapi pertanyaannya mati dan selamat itu kan nanti. Selamat dalam konteks hidup kekal itu kan nanti. Kau masih hidup di bumi ini. Dan saya yakin kalau yang di gereja ini semuanya rata-rata di bawah saya usianya. Yang di atas saya paling cuma segelintir doang. Umur saudara jauh lebih panjang dari saya. Masih ada yang 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, 40 tahun lagi. Masakan sisa hidupmu kau biarkan begitu saja lewat tanpa memiliki keintiman dengan Allah. Tanpa menjadi seseorang yang tanpa kuasa apa-apa. Sayang kan? Makanya itu harus ada yang kita lakukan. Ada usaha supaya kita benar-benar manunggaling kawula Gusti. Kalau kita lakukan itu, tadi ada beberapa langkah. Doa, meditasi, dan lainnya tadi yang sudah saya singkapkan. Itu kan membuat kita menyatu dengan Allah. Aduh, kalau sudah menyatu dengan Allah, seperti kata Yesus, aku tinggal dalam Bapa, Bapa tinggal dalamku. Dan Yesus mengajarkan, kalau kau sudah tinggal dalam aku, dan aku dalam kamu, maka mintalah apa saja yang kau kendaki, maka kau akan mendapatkannya. Yesus itu adalah patron, batu penjuru kita, contoh kita. Jadi kita gak mungkin bisa seperti Allah, sebab tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah. Maka Allah sudah mengutus anak tunggalnya, Yesus Kristus. Sehingga kita bisa punya contoh. Ikutilah Yesus, contohlah Yesus. Kalau kau benar-benar meniru Yesus seumur hidupmu. Lewat spiritual journey tadi. Perjalanan spiritual tadi. Kalau kau sudah sampai di titik seperti Yesus. Maka kau bisa tinggal dalam Allah. Allah tinggal dalam dirimu. Kalau sudah demikian. Gak usah itu. Aku minta ini Bapa. Aku mau itu Bapa. Enggak.
seperti sebuah lagu. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Jangan seperti ada orang bilang saya, Pak, saya sudah mengasihi Yesus loh Pak. Saya sudah mencintai Yesus loh Pak. Gimana caranya Bu? Saya setiap hari bilang, I love you, I love you, I love you. Nggak begitu dong. Nggak begitu dong. Masa cuma ngomong I love you Jesus, kita sudah menjadi seperti Yesus. Dan berharap kita dapat apa yang tidak kita lihat, dapat apa yang tidak kita dengar, dapat yang tidak timbul dalam hati. Mengasihi Yesus, mengasihi Bapa terlebih, itu harus lewat benar-benar kesungguhan yang harus diusahakan. Bahkan kadang itu disebut salib. Menderita bagi Yesus. Sebab Yesus pernah bilang sama ada anak muda yang mau ikut Dia. Aku siap ikut kau guru. Tapi izinkan aku dulu menguburkan orang tuaku ya. Apa kata Yesus? Orang mati biarkan menguburkan orang mati. Kau ikutlah aku. Kepada orang lain Yesus berkata, aku mau ikut kau Yesus. Jual dulu hartamu. Dia mundur karena hartanya banyak. Kepada yang lain ada yang bilang, aku mau ikut kau Yesus. Siap ikut aku. Kalau mau ikut aku, siap menderita. Tapi berapa banyak orang Kristen yang berpikir menderita itu adalah salah satu cara yang buat kita bisa intim dengan Bapa. Bahkan kebanyakan orang Kristen menolak menderita. Yang saya maksudkan ini menderita karena iman loh ya. Bukan menderita karena gak kerja. Kalau lo gak kerja terus lo menderita, itu tanggung sendiri. Tapi karena imanmu, gara-gara iman lo naik pangkat susah. Gara-gara iman lo gak dapat kontrak. Gara-gara iman lo gak disukai orang. Menderita karena itu. Itulah yang Yesus inginkan. Semoga kita mengerti bahwa dampak dosa itu bukan cuma sekedar kutuk, meskipun itu yang dikatakan Alkitab. Tapi ada dampak dosa lain yang tidak diselesaikan oleh Yesus. Yang menyelesaikannya harus kita sendiri. Terutama yang berkaitan dengan hubungan kita dengan diri kita dan hubungan kita dengan sesama. Coba dicerna lagi khotbah saya. Di YouTube bisa diulang-ulang. Lakukan, hidupi, maka kau bisa tinggal dalam Bapa, menjadi manusia Allah, man of God itu. Haleluya. Tundukkan kepala kita doa.